और इनडिसिप्लिन इंसान है, और आप जैसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। एक लड़का जो मुझे बहुत प्यार करता है कि इस गुरुकुल के हर एक स्टूडेंट में हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेघा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun kamu berada. Semoga kamu semua selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Quotes Film akan kembali mengulas alur cerita film India dengan judul Mohabbatein. Film ini menceritakan 3 orang mahasiswa yang jatuh cinta pada gadis pilihan mereka. Akan tetapi, kisah cinta mereka bertiga harus terhalang karena sistem kampus yang ketat dan tidak memperbolehkan siswanya berhubungan dengan dunia luar. Nah, sahabat, daripada kamu penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan 3 mahasiswa bernama Samir, Karan, dan Vicky. Mereka bertiga adalah mahasiswa baru yang akan kuliah di Gurukul. Dan itu adalah pertemuan pertama mereka. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di Gurukul, dan mereka tinggal satu kamar di asrama. Di sana, tanpa sengaja mereka mendengar suara dari luar ruangan, dan saat mereka membuka jendela, mereka melihat seorang bapak-bapak di pinggir kolam yang sedang melakukan pemujaan. Dan dia adalah Pak Narayan. Esok harinya saat berkumpulnya para mahasiswa baru untuk melaksanakan apel pagi, di sana Pak Narayan yang memimpin apel tersebut. Ia memberi sambutan dan menjelaskan tentang peraturan disiplin, tradisi, dan hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh setiap muridnya. Bahkan, suka atau tidak, setiap murid di sana dilarang berhubungan dengan dunia luar, dan siapapun yang melanggar akan dikeluarkan langsung dari Gurukul. Lalu, pada suatu malam, Vicky menemukan sebuah foto yang terjatuh di lantai kamar mereka. Foto itu adalah milik Samir. Lalu, Vicky mengejeknya dan terus bertanya siapa gadis yang ada di dalam foto itu. Samir pun menjelaskan jika gadis itu adalah teman semasa kecil Samir, yaitu Sanjana, atau yang biasa dipanggil dengan nama Sanju. Esok harinya, Vicky yang hampir terlambat tanpa sengaja melihat seorang gadis seksi bernama Isika yang sedang mengambil apel di pekarangan kampus. Vicky yang mengetahuinya segera mengejar hingga apel yang dibawa Isika terjatuh, bahkan jaket yang ia pakai sampai terlepas. Kemudian, scene berpindah ke Samir yang saat itu tengah berbelanja di pasar. Di sana, tiba-tiba Samir mendengar suara seorang gadis yang sedang bernegosiasi dengan penjual. Samir yang mengetahui suara gadis tersebut bergegas menghampirinya dan benar saja gadis itu adalah Sanju, teman kecil Samir dulu. Sanju yang sempat tak mengingat Samir, akhirnya ia menyadari jika laki-laki itu adalah Samir dan dia langsung memeluknya untuk melepas rindu. Scene kembali berpindah. Di sana terlihat Karan sedang menunggu dosennya di stasiun. Secara tak sengaja, ia melihat seorang wanita berpakaian serba merah di seberang jalan dan ia terus memperhatikan wanita tersebut. Karan kemudian bertanya pada pria tua di sana dan orang itu menjawab namanya adalah Kiran. Dan tak selang berapa lama, kerudungnya tertiup angin dan memperlihatkan wajah cantik Kiran yang membuat Karan sangat terpesona. Singkat cerita, ketiga mahasiswa itu berbincang tentang apa yang terjadi sebelumnya. Di sana, Vicky punya ide untuk pergi ke asrama putri dan mencari Isita sampai ketemu. Sedangkan Samir ingin mengungkapkan perasaannya pada Sanju. Namun, Karan memiliki jawaban yang lebih bijak. Ia hanya tidak ingin melanggar peraturan-peraturan yang ada di Gurukul, yang mana konsekuensinya sangat besar. Karan kemudian menceritakan kejadian yang pernah terjadi akibat tidak mematuhi peraturan Gurukul. Dulu, ada mahasiswa Gurukul yang dengan beraninya jatuh cinta pada anak Narayan, dan hal itu terdengar di telinganya. Narayan kemudian langsung mengeluarkan murid tersebut dan tanpa melihat wajah pemuda itu. Akan tetapi setelah itu putrinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak mendapat restu dari ayahnya. Singkat cerita, di pagi hari Narayan mendengar suara violin yang cukup nyaring di sekolahnya. Merasa terganggu, Narayan lalu menghampiri sumber suara itu yang ternyata di depan kampus ada seorang pria yang memainkan violin dan orang itu adalah Raj. Kedatangan Raj ke sana adalah untuk melamar sebagai guru musik Gurukul karena terkenal sebagai kampus elit yang memegang teguh tradisi dan tidak pernah mengajarkan musik. Narayan pun menolaknya.
Namun, Raj meyakinkan Narayan dan akhirnya Narayan menerimanya menjadi guru di kampus itu. Narayan menambahkan jika Raj harus mencari murid yang mau belajar musik dan jika tak ada yang mau, maka ia akan ditolak menjadi guru. Setelah itu, Raj langsung bergegas menyiapkan kursi untuk para mahasiswa dan menunggu momen yang pas. Kemudian, saat bel berbunyi, Raj segera memainkan sebuah lagu dengan biolanya. Hal itu membuat para mahasiswa tertarik dengan Raj, kemudian mendekatinya, dan dia akhirnya berhasil mendapatkan murid-muridnya. Singkat cerita, akhirnya kelas musik dimulai. Di sana, Raj menjelaskan cinta dan musik sangat berhubungan satu sama lain karena keduanya berasal dari hati, dan cara kerjanya tergantung apakah hati mengerjakannya atau tidak. Ia kembali menjelaskan dengan mengibaratkan, jikalau kau mencintai seseorang, maka nyatakanlah, tak peduli diterima atau tidak. Sama seperti musik, jikalau kau mencintai musik, mainkan saja, tak peduli bagus atau tidak. Kemudian, Raj menyuruh mereka membayangkan wanita yang mereka cintai berada di balik gerbang kampus, namun mereka semua tidak ada bayangan apapun kecuali 3 mahasiswa itu. Menyadari itu, Raj langsung membisiki mereka untuk mendobrak gerbang kampus yang terkunci itu dan menemui wanita pujaan mereka. Mereka yang sudah mendapatkan bisikan tersebut akhirnya mendobrak pagar kampus dan murid lainnya pun ikut bersorak. Singkat cerita, ketiga mahasiswa itu akhirnya mulai mendekati wanita pujaan mereka masing-masing. Vicky yang sering menyamar sebagai petugas PLN dan masuk asrama wanita, Samir yang sering mengunjungi rumah Sanju, dan Karan yang sering melihat Kiran berada di rumah sakit untuk mengunjungi anak-anak dan dia berpura-pura luka agar diobati oleh Kiran. Scene pun berganti. Pada suatu hari, Raj membantu Samir untuk meminta izin kepada Narayan agar bisa kerja paruh waktu. Dengan bujuk rayu Raj, Narayan akhirnya mengizinkan Samir, meskipun dia tidak suka. Di sisi lain, terlihat Karan melukai dirinya sendiri agar dirawat oleh Kiran. Dan dia mengatakan jika dirinya selalu melihat Kiran ada di pinggir stasiun pada malam hari, dan Karan menanyakan siapa yang ditunggu oleh Kiran. Kiran pun menjawab jika ia menunggu suaminya pulang. Sontak, hal itu membuat Karan terkaget mendengarnya. Scene pun berpindah pada Samir yang sedang bekerja dan dia melihat Sanju menghampirinya. Di sana, Samir berniat untuk mengungkapkan perasaannya pada Sanju. Namun, belum sempat Samir memberikan bunga, Sanju didatangi pemuda lain yang ternyata adalah pacar Sanju. Dan hal itu tentu membuat Samir patah hati. Okay, my princess. Now give me a hug. Come on. Yeah. Malam harinya mereka meratapi nasib masing-masing yang patah hati pada wanita yang dicintai. Mendengar mereka sering curhat, Raj lalu menghampiri mereka dan menguatkan hati mereka karena mereka masih bisa mencintai orang yang bisa dilihat. Raj kemudian mengatakan, jika aku tak ingin kalian bernasib sama sepertiku, karena orang yang aku cintai sudah tiada. Bukan tanpa alasan, aku mencintai karena membuatku bahagia, bukan karena aku tak menemukan orang lain. Mereka bertiga yang merasa sudah tercerahkan oleh Raj langsung pergi. Sedangkan Raja yang berada di sana sendirian mulai berhalusinasi membayangkan kekasihnya bernama Mega. Dan di sana mulai menari dengan halusinasinya. Singkat cerita, Karan mulai mencari informasi tentang Kiran yang selalu datang ke stasiun dan akhirnya ia tahu jika suami Kirana adalah seorang tentara angkatan udara yang tak pernah pulang saat terjadi konflik. Dan hal itu yang membuat Kiran selalu datang ke stasiun dan berharap suaminya pulang meskipun dia tahu jika suaminya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Kiran pergi ke stasiun untuk menghormati ayah mertuanya yang selalu percaya anaknya masih hidup. Mertua Kiran juga mempunyai menantu lain bernama Nandini. Dialah yang sangat ingin melihat Kiran bahagia. Dia juga menganggap Kiran seperti saudaranya sendiri. Esok harinya, Karan menemui Kiran dan memberitahu jika dia sudah tahu semua tentang Kiran dan ia hanya ingin berteman dengannya. Kiran yang sebenarnya ragu untuk berteman dengan Karan akhirnya tetap mau berteman. Pada suatu hari, lagi-lagi Raj melakukan sedikit perubahan lagi dengan meminta izin pada Narayan untuk mengadakan pesta dansa. Karena hari itu adalah ulang tahunnya,
dan pesta itu juga dihadiri para gadis. Mendengar itu, Narayan pun tersinggung dan tidak memperbolehkan pesta itu diadakan sebab akan merusak nama baik Gurukul serta melanggar tradisi kampus. Akan tetapi, malamnya tetap saja Raj merayakan pesta dansa itu dengan mengundang para gadis dari asrama tak terkecuali Ishika dan Sanju yang juga diundang. Hal itu membuat Vicky dan Samir pastinya senang, namun berbeda dengan Karan yang hanya bisa halu dengan bayangan Kiran. Namun belum sempat acara itu selesai, Narayan datang ke sana dan melihat hal itu jelas membuatnya marah karena ia tidak mengizinkan acara itu dengan para gadis. Setelah kejadian tersebut, Raj disuruh mengundurkan diri dari Gurukul karena telah mencoreng nama baik kampus. Raj kemudian mengatakan jika sebenarnya adalah orang yang dulu pernah diusir dari Gurukul semasa kuliahnya dulu. Dia jugalah orang yang berani mencintai Putri Naraya sehingga dia berjanji akan membalas dendam dengan cara mengubah semua peraturan Gurukul. Raj juga menyatakan jika dia tidak bisa diberhentikan secara sepihak karena Narayan sudah menandatangani kontrak menjadikannya sebagai guru di Gurukul selama 1 semester. Setelah mengatakan hal tersebut, dia pergi dari sana sambil memegang tangan bayangan kekasihnya. Ucapan dan tantangan oleh Raj membuat luka lama Narayan terkuak kembali sampai-sampai dia memimpikan anaknya yang sangat disayangi saat kejadian bunuh diri akibat cintanya tak direstui. दुआ करता हूँ कि आपके दिल का हर अरमान पूरा हो, हर सपना सच हो। राज मल्होत्रा, जिसे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। कहीं दूर भेजा जा रहा है और मैं चाहूंगा कि आप उसे भूल जाएं। Sorry. Scene pun kemudian berganti. Raj kemudian menawarkan Karan pekerjaan les piano untuk keluarga Tuan Thakur mertua Kiran. Mendengar itu, Karan langsung menyetujuinya karena dengan begitu dia bisa lebih dekat dengan Kiran. Singkat cerita, Karan mengajar piano di rumah Tuan Thakur dan dia disuruh untuk mengajari keponakan Kiran. Dan hal itu menjadi kesempatan Karan untuk mendekati Kiran. Apalagi kakak ipar Kiran yaitu Nandini juga memberitahu jika Kiran suka menari dan ingin menawarkan Kiran menari dengan diiringi piano. Di sisi lain, Samir yang mendapat pekerjaan menjadi pelayan di acara ulang tahun pacar Sanju, di sana ia bertemu Sanju yang terlihat kurang menikmati pesta itu. Tiba-tiba Sanju yang sedang terdiam dia dilemparkan ke kolam renang oleh pacarnya. Akan tetapi bukannya senang, Sanju justru menangis karena dia merasa ternodai dan dipermalukan pacarnya sendiri. Pacar Sanju sebetulnya sudah minta maaf, tapi dia hanya menunggu di pinggir kolam, sedangkan Samir langsung masuk ke dalam kolam dan menutupi tubuh basah Sanju dengan jasnya. Sementara itu, Vicky dan Ishika semakin dekat karena Ishika sudah mulai jatuh cinta padanya. Di rumah Tuan Thakur, Nandini mengajak Kiran keluar rumah karena Nandini ingin melihat Kiran bahagia yang tidak harus tertentu dengan aturan mertua mereka. Namun lagi-lagi dia tidak mau karena dia tidak ingin ada hal lain yang merubah keyakinannya menjadi menantu yang baik. Singkat cerita, Narayan mengumpulkan semua mahasiswa dan memberi pengumuman jika mulai saat ini tidak ada yang boleh keluar dari asrama dan tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan di luar Gurukul. Raj yang melihat itu semakin tertantang dan lalu dia menemui Narayan yang merasa sudah menang atas Raj. Namun Raj tak tinggal diam. Ia mengajari musik dan mengatakan hal yang bisa membuat murid-murid Gurukul bersemangat. Raj juga menceritakan tentang seorang murid Gurukul dulu yang pernah mencintai seorang gadis, bahkan untuk menyatakan cintanya, pria itu menulis kata cinta di batang daun. Namun sayangnya pria itu hanya mendapatkan cinta gadis itu di sebuah daun kering saja, dan dia tidak mendapatkan raganya. Raj kembali menceritakan jika gadis itu bunuh diri karena tidak mendapatkan restu orang tuanya. कर भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि वो बस की तरफ जा रही है। डियर मेघा, आई लव यू। उसने वहीं पे खेलते हुए बच्चे को तुमसे सुनने के लिए मैंने कब से इंतजार किया है, मेघा। Para mahasiswa itu pun bertanya pada Raj, kenapa kau bisa tahu banyak hal soal pria itu? Tanpa menjawab, Raj kemudian membuka tas violin miliknya dan terlihat sebuah daun kering yang tertuliskan ungkapan cinta. Melihat itu, para mahasiswa di sana menyadari jika pria yang diceritakannya itu adalah dirinya sendiri, dan mereka mulai menaruh hormat pada Raj. Terinspirasi dari Raj, para murid di sana berlomba-lomba untuk mengungkapkan rasa cinta mereka, dan mereka seperti tidak peduli lagi dengan peraturan Gurukul. Setelah itu, Vicky mendatangi Ishika dan mengungkapkan perasaannya pada Ishika.
Bahkan Samir juga mengungkapkan perasaannya pada Sanju yang akhirnya Sanju menerima cinta Samir. Sedangkan di sisi lain, Karan juga pergi ke rumah Tuan Takur dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Karan. Namun tak seperti Vicky dan Samir, cobaan Karan begitu berat karena dia mencintai seorang janda yang mertuanya masih menganggap Kiran sebagai menantu karena mengira anaknya masih hidup. Tuan Takur yang melihat Karan menyatakan cinta pada Kiran tak terima dan menamparnya. Singkat cerita, pada saat pesta malam Valentine, mereka merayakan bersama pasangannya masing-masing kecuali Karan. Namun di tengah perayaan, Kiran yang masih bersedih ditemui oleh Tuan Takur dan akhirnya Tuan Takur sadar dan menghapus simbol pernikahan yang ada di dahi Kiran sehingga ia sudah bebas untuk mencintai pria lain. Kiran pun langsung berlari menuju perayaan Valentine dan di sana ia langsung disambut oleh Karan. Di tengah perayaan, tiba-tiba Narayan datang untuk menghentikan pesta tersebut. Namun di sana Raj datang dan tetap membuat mereka semua menari bersama dan hal itu membuat Narayan merasa telah kalah. Esok harinya Vicky, Samir, dan Karan dipanggil ke ruang Narayan. Di sana mereka ditanya apakah mereka melakukan semua ini karena diri mereka sendiri atau atas dorongan dari Raj. Namun dengan berani mereka mengatakan jika itu kemauan mereka sendiri. Mendengar itu, ketiga mahasiswa tersebut akhirnya di-DO dan diusir dari Gurukul. Raj yang merasa bertanggung jawab kemudian datang menemui Narayan dan mengakui kekalahannya dan memohon agar tidak mengeluarkan ketiga muridnya itu. Namun Narayan mengatakan jika dirinya akan memaafkan ketiga muridnya dengan syarat Raj harus mengakui pada semua mahasiswa jika dirinya tidak percaya akan cinta dan setelah itu Raj harus pergi dari Gurukul. Kemudian Narayan kembali menyombongkan diri pada Raj dengan mengatakan rasa cinta akan kalah dengan rasa takut. Mendengar kesombongan Narayan, Raj membalik omongan Narayan dengan bukti jika dirinya masih mengenang Mega dan menaruh foto Mega di rumahnya. Raj juga mengatakan jika alasan ia kembali ke Gurukul bukanlah untuk balas dendam, melainkan dia ingin melembutkan hati Narayan. Raj kembali bilang jika kau masih butuh foto untuk melihat Mega, sedangkan aku tak perlu foto Mega. Karena selama aku melihat cinta, aku bisa merasakan keberadaan Mega, dan aku hanya ingin melengkapi apa yang belum terlengkapi, yaitu dengan mendapatkan restu darimu. Namun, entah kenapa Narayan malah terenyuh dan sedih hatinya mendengar ucapan Raj karena mungkin selama ini dia memang merasa kesepian tanpa adanya Mega di sisinya. Esok paginya saat semua murid melakukan apel pagi, Narayan meminta maaf karena sudah keras kepala dan terlalu disiplin. Narayan bahkan menunjuk Raj sebagai gantinya dan meminta maaf kepada Raj. Namun di sana Raj langsung menyentuh kaki Pak Narayan dan mendapatkan restu darinya sebagai menantunya. Setelah kejadian itu, akhirnya Gurukul sudah berubah menjadi kampus yang bebas. Mr. Raj Aryan, ये देखिए, अब वक्त आ गया है कि मैं पीछे हट जाऊं। शायद मेरी बेटी मुझे माफ कर दे। Sedangkan Raj dan Narayan sekarang bisa berjalan berdampingan layaknya mertua dan menantu. Disitulah pertama kalinya Narayan merasakan keberadaan Mega karena rasa cinta yang telah tumbuh di hatinya. Kemudian film pun berakhir.